Shalom saudara yang dikasih Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami mau membaca, merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberikan kami hikmat dan pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Itulah firman Tuhan, Ibrani 12 ayat 1. Tema kita, dosa yang menghalangi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa adalah musuh yang paling gigih dan sifatnya menghancurkan. Dosa berusaha merampas segala hal yang baik yang Tuhan rancang untuk kita. Paulus mengatakan ada dosa yang membawa kita pada kematian, Roma 7 ayat 11. Tetapi dosa itu sangat halus. Dosa masuk perlahan ke dalam hidup kita pada waktu dan tempat yang paling kita tidak duga. Dosa mengemas dirinya dengan begitu menarik, sehingga kita dibuat ke dalam pemikiran bahwa itu tidak akan benar-benar dapat mencelakai kita. Sebab memang iblis dapat menyamar seperti malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14-15. Saudara, dosa itu menjerat hidup kita secara diam-diam dengan cara yang keji. Kita tidak akan pernah berlari dalam pertandingan yang ditetapkan bagi kita selama kita terjerat oleh dosa. Kita tidak dapat membebaskan diri kita sendiri dari ikatan dosa sampai kita mengenali itu sebagai dosa. Jika kita menyebut dosa itu sebagai sebuah kesalahan, kebiasaan buruk, atau sebagai sebuah kelemahan, kita tidak akan bisa melepaskan diri dari cengkramannya. Kita tidak boleh menyalahkan orang lain atas dosa kita. Jangan biarkan harga diri kita mencegah kita untuk mengakui dosa kita, karena itu teramat memalukan. Kita bisa buta terhadap keberadaan dosa. Dosa tidak selalu menarik perhatian kita, tetapi sebaliknya, dosa dengan halus dan perlahan merampas kekuatan dan kemenangan rohani yang seharusnya kita miliki. Kabar baiknya adalah tidak ada dosa yang dapat begitu merintangi kita sehingga anugerah Tuhan yang melimpah tidak mampu membebaskan kita. Roma 5 ayat 20. Nah, ini adalah sebuah kabar baik. Tapi juga bahwa ayat firman Tuhan ini tidak bisa menjadi satu ayat yang kita pakai untuk membenarkan diri kita. Kalau begitu, tidak apa-apa berbuat dosa karena toh ada anugerah. Bukan itu maksudnya. Apakah dosa merampas sukacita kita? Apakah dosa menghalangi kita menjadi suami, istri, anak, atau teman yang baik? Apakah dosa membuat kita tidak bisa bertumbuh dalam kedewasaan rohani? Jika kita dibelenggu oleh dosa, Tuhan mampu membebaskan kita segera. Tidak peduli seberapa besar dosa itu sudah membelenggu kita. Seberapa kuat dosa itu mengikat kita. Bagian kita adalah, mari kita menyadari dosa itu. Mari kita mengakui dosa. Tapi kemudian tidak hanya menyadari, tidak hanya mengakui, tidak hanya benci dosa, tapi tinggalkanlah dosa itu. Dan memohon pengampunan, memohon pengudusan dari Tuhan. Setelah itu, fokuslah dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Ketika kita fokus melakukan kebenaran, maka tidak ada kesempatan bagi kita untuk memikirkan ataupun melakukan dosa. Jadi sekali lagi, mari kita fokus melakukan kebenaran. Maka ketika kita fokus melakukan kebenaran, tidak ada kesempatan bagi kita untuk memikirkan ataupun melakukan tindakan-tindakan
dosa. Jadi dosa itu adalah musuh, tapi dosa sudah dikalahkan. Dosa itu bisa menghalangi kita. Karena itu mari kita lepaskan, kita tinggalkan dosa yang merintangi, yang menghalangi kita, supaya kita bisa berlomba, supaya kita bisa mengikuti perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami memiliki keterbatasan dan masih bisa terus digoda, dipengaruhi oleh dosa itu. Tetapi kami memiliki satu kuasa, memiliki kekuatan untuk bisa melawan dosa, yaitu iman kepada Kristus Yesus. Karena itu tolonglah kami supaya kami berfokus kepada perlombaan iman. Kami fokus kepada pelayanan, kami fokus kepada pekerjaan baik, supaya dengan demikian kami terhindar dari segala dosa yang merintangi itu. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.